tenanglah kamu, percaya saja sama aku. Mulai sekarang izinkan suamimu melepaskan diri dari perusahaan itu. Saya kaget tuh. Waduh, ini nggak salah kan nih Tuhan? Salah mungkin, salah dengar mungkin ya. Tak buka-buka gitu ya telingaku ya, mungkin salah dengar gitu ya. Saya berdoa lagi, Tuhan ini benerkah ini harus keluar dari perusahaan ini? Sekali lagi Tuhan bilang, melangkah keluar. Tenanglah, kamu akan aman bersama dengan aku. Di situ saya terus langsung menangis dan plong. Yang tadinya bebannya berat banget, tiba-tiba saya langsung lega. Saya melepaskan, ya Tuhan, saya menyerahkan. Suami saya pulang dari kantor, kemudian saya bicara, oke. Saya bilang, kok tadi saya berdoa dan saya dapat jawaban Tuhan, kamu boleh keluar, gak apa-apa. Terus, kamu udah ini, gak apa namanya takut? Gak usah takut. Tuhan bilang, udah aman, tenang sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Dari situ dia langsung, puji Tuhan. Walaupun puji Tuhan tapi besok kerja apa juga gak tahu. Oke, dan singkat cerita pada akhirnya keluar dari perusahaan itu. Dan memang Tuhan tuh luar biasa. Awal-awal beberapa bulan kami keluar dari suami saya keluar dari perusahaan itu memang sangat berat. Kami hanya mengandalkan tabungan kami. Dan kami terus berusaha gimana ya cari cara, kerja ini, kerja itu, kerja sana, kerja sini. Wah, kok kayaknya gagal terus ya, selama beberapa bulan tuh rasanya gagal terus. Sampai pada pada satu titik di mana itu kami harus merelakan, waktu itu mobil kami ya, kendaraan pribadi kami harus relakan. Ya sudah, saya bilang ya sudahlah kok, kalau memang harus dilepaskan mobil ya sudahlah, lepas aja. Terus kita pakai apa? Sudah apa adanya lah, mau naik motor jadi naik motor aja gitu. Sempat terbersit, Tuhan kok begini ya gitu. Katanya Tuhan bilang aman, tenang, tapi kok kayak gini ya. Tapi kembali lagi saya kembali mendengarkan firman Tuhan, kembali baca firman Tuhan, kembali saya merenungkan dan saya bertobat. Saya bilang, ampuni aku Tuhan, aku mau tetap percaya sama Engkau. Gak lama setelah itu Tuhan membukakan pintu berkat bagi suami saya. Tuhan kasih pekerjaan-pekerjaan yang gak pernah dikerjakan, dan itu diberikan kepada suami saya. Dan suami saya belajar kembali. Saya pun juga ikut belajar kembali apa ya pekerjaan ini ya. Dan puji nama Tuhan, sampai sekarang perusahaan ini masih berjalan, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, ditinggikan. Satu hal, percaya, taat aja sama Tuhan, dan percaya melangkah dengan iman. Keluar dari zona nyaman tuh gak mudah, gak gampang. Tapi ketika kita mau taat, ketika kita mau percaya, dan yang ketiga, ketika kita mau terhubung, terkonek sama Tuhan, Tuhan yang akan bekerja buat hidup kita. Amin, teman-teman. Kalau teman-teman mau lihat masa depan yang indah, masa depan yang cerah, mungkin teman-teman lihat, aduh, rasanya kok berat ya hidup ini, rasanya kok pekerjaan ini susah ya, bos kok kayak gini, teman-teman di kantor kayak begini, kayak begitu. Tapi percaya, kalau engkau terhubung sama Tuhan, kalau hidupmu selalu terkoneksi sama Tuhan, Tuhan gak akan membiarkan kamu sendiri. Tuhan gak akan meninggalkan engkau. Di Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Di ayat yang tadi kita kembali ya, di Kejadian 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kejadian 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kita mau lihat sama-sama. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel dan bla bla bla. Amin. Nah, ini saya mau tekankan di sini ya. Di ayat yang ke-7 dikatakan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Abraham membangun mezbah, mendirikan mezbah. Artinya Abraham itu mau terus terkoneksi sama Tuhan, mau terus terhubung sama Tuhan. Makanya kalau kita lihat
kisah hidup Abraham ya selanjutnya ya. Bagaimana Abraham itu mengalahkan raja-raja di